Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem manajemen mutu ISO 9001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Junaidi, absen 20, kelas 2D. Sistem manajemen mutu atau SMM secara umum adalah suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran mutu yang direncanakan. Para ahli juga mengemukakan salah satunya adalah Gesper. SMM atau sistem manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Untuk mendukung standarisasi tersebut, pada setiap mutu produk yang dihasilkan perusahaan, maka hadirlah organisasi internasional untuk standarisasi yang disebut ISO atau International Organization for Standardization. ISO berperan sebagai badan penetap standar internasional dan yang kedua adalah tujuan sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan barang atau jasa dan persyaratan proses produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Gesper juga mengemukakan tentang tujuan dari sistem manajemen mutu, yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Oke, berikutnya beberapa langkah dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Yang pertama, memutuskan untuk mengadopsi suatu standar sistem manajemen mutu yang akan diterapkan. Yang kedua, menetapkan suatu komitmen pada tingkat pemimpin senior dari organisasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan-tujuan mutu dan implementasi sistem. Yang keempat, meninjau ulang sistem manajemen mutu yang sekarang dan yang lain-lain. Selanjutnya, pengenalan ISO 9001. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Oleh karena itu, seringkali disebut sebagai ISO 9001 IMS. Adapun tulisan 2015 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001 2015 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2015. ISO 9001 2015 fokus pada performa perusahaan dengan pendekatan pemikiran berbasis resiko, risk-based thinking, dan konsep perencanakan, lakukan, periksa, perbaiki, plan, do, check, action. Dan selanjutnya yaitu adalah manfaat ISO 9001 2015. Manfaat dari implementasi ISO 9001 sampai 2015 dapat terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan stakeholder dan target dari penggunaan tersebut, yaitu 1 bagi organisasi, dan kedua bagi karyawan, dan ketiga bagi konsumen. Dan manfaat itu bagi organisasi yaitu memudahkan dalam integrasi dan fokus untuk mencapai sasaran mutu dan memperkenalkan pendekatan berbasis resiko. Dan kedua bagi karyawan, yaitu sebagai bagian dari tim perbaikan yang mempelajari dan meningkatkan proses, karyawan akan mendapatkan kepuasan kerja, dan perbaikan proses akan selalu mengarah pada perbaikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan ketiga bagi konsumen. Bagi konsumen yang
pertama adalah meningkatkan pelaporan dan komunikasi, dan kedua adalah produk dan layanan berkualitas yang lebih baik. Perbedaan utama ISO 9001-2015. Yang pertama, klausul bertambah. Dari ISO 9001-2008 yang berjumlah 8 klausul, bertambah menjadi 10 klausul ketika direvisi menjadi ISO 9001-2015. Yang kedua yaitu prinsip ISO 91 berkurang. Dari ISO 9001-2008 yang berjumlah 8 prinsip menjadi 7 prinsip pada ISO 91-2015. Dan ketiga, istilah baru untuk dokumen. Pada ISO 91 dan 2008 dibedakan antara dokumen mutu dan rekaman mutu. Dan pada ISO 9001-2015 keduanya disebut informasi terdokumen. 4. Tidak ada prosedur wajib. Pada ISO 9001-2015 prosedur ISO berprioritas kepada proses. Yang kelima, manual mutu tidak wajib. Banyak yang merasa manual mutu hanyalah dokumen formalitas yang tidak memberi manfaat tambahan. Tapi ini kalau yang sudah membuat tidak perlu dihapus karena kita masih boleh menggunakannya bila dibutuhkan. 6. Manajemen representatif tidak harus ada. Maksudnya tidak wajib keberadaan manajemen representatif yang harus ditunjuk secara resmi. Karena semua divisi atau departemen yang bertugas harus bertanggung jawab dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000-2015. 8. Mengganti istilah preventive action dengan risk management. Maksudnya istilah tindakan pencegahan ini diganti dengan cangkupan yang lebih luas, yaitu manajemen resiko. 9. Membedakan istilah produk dan jasa. ISO 9001-2015 keduanya dibedakan untuk memberi batasan yang jelas antara produk barang dan produk jasa. 10. Mengganti beberapa istilah seperti supplier diganti dengan external provider, purchased produk diganti dengan external profit, product and service. 3. Work environment diganti dengan environment for the operation the process. Dan untuk slide selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memperoleh ISO 9001-2015, yaitu yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap implementasi, tahap audit, dan yang terakhir yaitu tahap sertifikasi. Dan untuk yang tahap persiapan, di sini biasanya dilakukan pembentukan tim ISO 9001-2015, yaitu melakukan analisa kondisi awal, menentukan ruang lingkup ISO yang akan diterapkan, lalu melakukan pelatihan pemahaman ISO bagi manajemen puncak, serta pelatihan pembuatan dokumen sistem mutu. Untuk yang tahap pengembangan, yaitu melakukan pembuatan dokumentasi yang dapat menunjang sistem manajemen mutu. Untuk yang tahap implementasi, yaitu melakukan sosialisasi dan penerapan ISO 9001-2015. Untuk yang tahap audit, yaitu di sini didefinisikan sebagai proses sistematik, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
Untuk yang slide selanjutnya yaitu adalah contoh-contoh perusahaan yang sudah berstandar ISO. Contohnya itu Bursa Efek Indonesia atau BI. Sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, PT Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai fasilitator dan regulator pasar modal berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan tata kelola yang diterapkan secara konsisten di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.